Novi duduk termenung di sudut sofa, matanya menatap layar ponsel yang sejak tadi tak henti bergetar. Pesan-pesan masuk dari grup arisan dan keluarga, tapi tak satu pun menarik perhatiannya. Semua terasa hampa sejak beberapa bulan terakhir. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang membuatnya terus merasa waspada setiap kali Iqbal, suaminya, pulang lebih malam dari biasanya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Anak mereka, Daffa, sudah tidur di kamarnya. Iqbal belum pulang, katanya ada lembur di kantor. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar belakangan ini. Tapi yang membuat Novi semakin curiga adalah perubahan sikap Iqbal. Sangat dingin, jauh, dan seolah selalu menghindar setiap kali mereka berdua hanya berdua di rumah. Pikiran Novi melayang pada percakapan dengan Linda, sahabatnya, siang tadi di kafe dekat rumah. Aku lihat Iqbal sama cewek di Cikarang Nov. Pegawai pabrik kayaknya. Mereka kelihatan akrab banget. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Awalnya, Novi menolak percaya. Iqbal memang kerja di bagian administrasi di pabrik besar di Cikarang, dan sering berinteraksi dengan para karyawan di sana. Tapi, kata-kata Linda terngiang dengan nada penuh keyakinan yang tak mudah diabaikan. Suara pintu depan yang terbuka membuyarkan lamunannya. Iqbal masuk dengan wajah lelah, kemeja kusut, dan bau parfum yang asing menusuk hidung Novi. "Kamu pulang malam lagi, Bal?" tanya Novi tanpa menoleh. Iqbal melempar tas kerjanya ke meja, lalu duduk di kursi seberang. "Kerjaan numpuk, Nov. Bos makin ribet. Aku capek banget." Novi menatapnya lekat. Ada ketegangan di wajah Iqbal, seolah menyembunyikan sesuatu. "Parfum kamu beda. Itu bukan parfum yang biasa kamu pakai." Iqbal terdiam. Napasnya terdengar berat. "Kamu mau ngomong apa sih, Nov? Curigaan mulu. Capek aku ditanya-tanya terus kayak begini. Karena kamu mulai beda, Bal. Kamu nggak kayak dulu lagi. Kamu pulang malam terus, jarang ngobrol sama aku, selalu sibuk sama ponsel kamu." Iqbal berdiri, suaranya mulai meninggi. "Aku kerja buat kita, no, buat Daffa juga. Kenapa sih nggak bisa percaya sama aku?" Air mata Novi tumpah. Ia tak peduli lagi dengan suara mereka yang mungkin membangunkan Daffa di kamar. "Kamu pikir aku nggak tahu, Bal? Aku udah tahu semua. Kamu selingkuh, kan? Sama perempuan di pabrik itu. Namanya Yati." Iqbal terhenyak. Wajahnya memucat. "Siapa yang bilang? Siapa yang fitnah aku?" "Jadi benar?" Pertanyaan Novi menggantung di udara. Iqbal tak menjawab, hanya menatap lantai dengan mata yang menghindar. Malam itu, Novi merasa dunia yang selama ini ia bangun bersama Iqbal mulai runtuh. Semua kebahagiaan yang pernah mereka miliki terasa seperti ilusi. Ketegangan di ruang tamu berakhir tanpa jawaban. Iqbal pergi ke kamar dan membanting pintu. Novi duduk sendirian, tenggelam dalam pikirannya yang berkecamuk. Ia tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Pagi datang dengan dingin yang menusuk. Novi duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah mendingin. Matanya sembab, sisa tangisan semalam masih membekas di wajahnya. Di sudut dapur, suara panci beradu terdengar samar saat ia mencoba menyiapkan sarapan untuk Daffa. Namun pikirannya terus melayang pada percakapan semalam dengan Iqbal. Iqbal keluar dari kamar dengan wajah kusut, tapi tak menatap Novi sedikit pun. Langkahnya berat saat menghampiri meja makan, mengambil segelas air tanpa sepatah kata. "Kamu nggak mau ngomong apa-apa?" Suara Novi memecah keheningan. Iqbal berhenti sejenak, lalu meletakkan gelasnya perlahan. "Aku capek, Nov. Aku udah bilang jangan bikin suasana makin ribet." Novi menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. "Capek karena aku atau karena dia?" Iqbal menatapnya tajam. "Kamu tuh nggak ngerti keadaan aku. Aku kerja siang malam buat keluarga ini. Tapi kamu malah sibuk cari-cari kesalahan aku." "Kesalahan?" Novi berdiri, suaranya meninggi. "Kamu kira aku buta, Bal? Kamu kira aku nggak bisa merasakan perubahan kamu? Sejak kapan kita jadi kayak gini? Sejak kapan kamu jadi laki-laki yang nggak bisa dipercaya?" Iqbal memukul meja hingga Daffa yang baru keluar dari kamar terlonjak kaget.
Mama sama papa kenapa? Suara kecil Dava membuat Novi dan Iqbal terdiam. Novi buru-buru menghampiri anak sematawayangnya itu, mengusap rambutnya dengan lembut. Enggak apa-apa, sayang. Mama sama papa cuma ngobrol. Iqbal menghela napas panjang. Aku berangkat dulu, ucapnya sambil meraih tas kerja. Saat pintu menutup, Novi merasakan dadanya sesak. Ada rasa sakit yang menghantam setiap kali ia mengingat tatapan Iqbal yang dingin. Dulu, tatapan itu selalu penuh cinta dan kehangatan. Tapi kini, yang tersisa hanyalah kebekuan. Siang itu, Novi memutuskan pergi ke pabrik tempat Iqbal bekerja. Ia tahu langkah ini mungkin dianggap gila, tapi ia tak peduli. Hatinya menuntut kepastian. Begitu tiba di pabrik, Novi berdiri di luar pagar. Matanya mengamati satu persatu orang yang keluar masuk. Hingga akhirnya, ia melihat seseorang yang sesuai dengan deskripsi Linda, Yati. Perempuan itu berambut sebahu dengan poni rata, mengenakan seragam pabrik yang sedikit kusut, namun wajahnya terlihat manis dan lembut. Novi memperhatikan dari kejauhan. Yati sedang bercanda dengan beberapa temannya, tapi sesekali melirik ponselnya, seolah menunggu pesan dari seseorang. Novi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekat, lalu memberanikan diri menyapa. Kamu Yati kan? Yati menoleh, sedikit terkejut. Iya, maaf, Mbak siapa ya? Novi berusaha menenangkan dirinya. Aku istrinya Iqbal. Wajah Yati langsung pucat. Ia melirik teman-temannya yang mulai menjauh, membiarkan mereka berdua berbicara. Mbak, saya nggak tahu maksudnya apa. Jangan pura-pura. Novi memotong. Aku tahu kamu selingkuh sama suami aku. Aku cuma mau dengar langsung dari mulut kamu. Kamu puas sudah ngerebut suami orang. Yati mulai menangis. Saya nggak pernah maksud kayak gitu Mbak. Saya nggak tahu gimana awalnya. Saya juga nggak mau hubungan ini begini. Kata-kata itu membuat Novi merasa dihantam badai. Tangisannya pecah di hadapan perempuan itu. Kenapa? Kenapa kamu hancurin rumah tangga aku? Apa aku kurang buat Iqbal? Yati hanya tertunduk. Saya minta maaf Mbak, tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Dia yang terus ngejar aku. Pengakuan itu membuat Novi terdiam. Ternyata, Iqbal yang memulai semuanya. Harapannya untuk menemukan alasan yang bisa membenarkan tindakan suaminya runtuh. Malam itu, Novi menunggu Iqbal pulang. Kali ini ia tak mau menghindar. Ia harus bicara sampai semuanya jelas. Iqbal datang dengan wajah lelah, tapi kali ini ekspresinya lebih muram. Kamu ke pabrik tadi? Tanyanya tanpa basa-basi. Novi mengangguk. Aku ketemu Yati. Iqbal membanting tasnya. Kamu gila Nov. Kamu bikin malu aku di tempat kerja. Malu? Suara Novi bergetar. Kamu nggak malu selingkuh sama perempuan itu? Kamu pikir aku bakal diam aja nunggu kamu terus bohongin aku? Iqbal mengusap wajahnya, frustasi. Aku nggak pernah rencana kayak gini. Aku capek. Nomor. Kamu selalu ngeluh, selalu nuntut aku ini itu. Aku butuh seseorang yang ngerti aku. Jadi aku nggak cukup buat kamu. Bukan itu maksud aku. Iqbal menatap Novi dengan mata penuh kemarahan dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Aku salah, iya. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Yati sekarang. Aku bingung. Nomor. Jawaban itu membuat hati Novi hancur. Ia berharap Iqbal akan menyesal dan memohon maaf. Tapi yang ia dapatkan justru keraguan. Kalau kamu bingung, aku nggak akan maksa. Tapi aku nggak akan hidup di tengah ketidakpastian ini, Bal. Iqbal terdiam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Novi merasa Iqbal bukan lagi pria yang pernah ia cintai. Lelaki yang dulu ia percaya sepenuh hati kini telah berubah menjadi orang asing. Dan Novi tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak luka yang harus ia hadapi, dan air mata yang harus ia tanggung. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah tanpa memperjuangkan harga dirinya. Novi duduk di kamar, menatap bayangannya di cermin. Mata sembab dan wajah lelahnya menjadi saksi malam-malam penuh tangis yang ia lalui. Hatinya terasa kosong, seolah-olah hidup yang ia bangun dengan susah payah hancur begitu saja di depan matanya.
Pikirannya masih bergema dengan kata-kata Iqbal semalam. Aku bingung, Nov. Bingung? Apa itu alasan yang pantas untuk menghancurkan pernikahan? Apa itu cukup untuk membuatnya memaafkan pengkhianatan ini? Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Mama. Suara Daffa terdengar lirih dari balik pintu. Novi buru-buru menghapus air matanya sebelum membuka pintu. Daffa berdiri dengan wajah polosnya yang penuh rasa ingin tahu. Mama kenapa nangis terus? Papa nggak pulang lagi ya? Pertanyaan itu menusuk hati Novi. Ia berlutut, memeluk Daffa erat. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma lagi capek. Daffa mengangguk kecil, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kebingungan. Mama janji ya, Mama nggak akan ninggalin aku. Air mata Novi hampir jatuh lagi, tapi ia menahannya. Mama janji, Mama nggak akan ninggalin Daffa, apapun yang terjadi. Pagi itu, Novi bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi Linda, sahabatnya yang pertama kali memberitahu tentang perselingkuhan Iqbal. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat pasar. Nov, kamu yakin mau terus kayak gini? Aku takut kamu makin sakit hati, kata Linda setelah mendengar cerita lengkap dari Novi. Aku nggak bisa tinggal diam, Lin. Aku nggak bisa duduk manis sementara dia terus bohongin aku. Linda menghela napas. Tapi kamu siap kalau hasilnya lebih buruk dari yang kamu bayangin? Aku harus siap, Lin. Aku harus tahu sejauh apa kebohongan ini. Linda akhirnya menyerah. Oke, aku bantu. Tapi kamu harus kuat, ya. Beberapa hari kemudian, Linda memberikan foto-foto yang diambil diam-diam di pabrik. Foto-foto itu menunjukkan Iqbal sedang berduaan dengan Yati di luar jam kerja, tertawa, berbagi minuman, bahkan satu foto memperlihatkan mereka berpegangan tangan. Novi merasa perutnya mual melihat foto-foto itu. Bukti yang ia butuhkan kini ada di tangannya, tapi rasa sakitnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Saat Iqbal pulang malam itu, Novi menunggunya di ruang tamu. Duduk, katanya dengan nada dingin. Iqbal menatapnya dengan ragu, tapi akhirnya duduk. Aku udah punya buktinya, Bal. Novi meletakkan foto-foto itu di atas meja. Wajah Iqbal langsung pucat. Nov, aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada yang perlu dijelasin. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin di belakang aku? Pegangan tangan, ketawa bareng, bahkan mungkin lebih dari itu. Aku udah cukup sabar, Bal. Iqbal mengusap wajahnya dengan kasar. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar bingung harus gimana sekarang. Bingung? Apa sih yang bikin kamu bingung? Aku atau dia? Aku masih sayang sama kamu, nomor. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Yati. Aku nggak mau nyakitin salah satu dari kalian. Ucapan itu bagaikan pisau yang menusuk hati Novi. Kalau gitu aku yang pergi. Iqbal terperanjat. Nov, jangan ngomong gitu. Kita bisa selesain ini baik-baik. Baik-baik kata kamu? Novi tertawa pahit. Kamu pikir ada cara baik-baik buat nyelesain pengkhianatan kayak gini? Kamu udah ngerusak segalanya, Bal. Aku udah nggak tahu kamu siapa lagi. Tangisan Novi pecah. Ia tak bisa lagi menahan rasa sakit yang membuncah. Iqbal berusaha mendekat, tapi Novi menepis tangannya. Pergi ke Yati. Kalau dia yang bikin kamu bahagia, jangan pernah balik ke rumah ini lagi. Iqbal menatap Novi dengan tatapan penuh rasa bersalah, tapi akhirnya ia mengambil tas dan pergi. Malam itu, Novi duduk di kamar, memeluk Daffa yang tertidur pulas di pelukannya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi di balik kesedihannya, ada percikan keberanian yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. Bukan untuk Iqbal, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk dirinya sendiri dan Daffa. Karena meskipun hatinya hancur, ia tak akan membiarkan dirinya hancur lebih dalam lagi. Babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur atap rumah malam itu, seolah langit ikut menangisi nasib Novi. Di dalam kamar, ia duduk memeluk lutut di tepi ranjang sambil memandangi ponselnya yang tak henti bergetar. Nama Iqbal terus muncul di layar, tapi Novi tak berniat mengangkatnya. Sejak malam itu,
Iqbal tak lagi pulang ke rumah. Ia hanya mengirim pesan atau menelepon, tapi Novi terlalu marah dan kecewa untuk membalas. Yang lebih menyakitkan, Iqbal sama sekali tak bertanya tentang Daffa. "Mama, Papa kemana sih? Kok enggak pulang-pulang?" Pertanyaan Daffa tadi sore masih terngiang di telinganya. Novi hanya bisa menjawab dengan pelukan dan janji palsu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu keadaan jauh dari baik-baik saja. Esok harinya, Novi memutuskan pergi ke rumah Linda. Ia butuh seseorang untuk menumpahkan semua perasaannya. Linda menyambutnya dengan pelukan hangat dan secangkir teh. "Nov, kamu harus kuat. Kamu nggak boleh jatuh kayak gini terus." Novi menghela napas panjang. "Aku udah nyoba, Lin. Tapi rasanya berat banget. Aku masih nggak percaya Iqbal bisa ngelakuin ini ke aku." "Itu karena kamu terlalu percaya sama dia. Kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling nyakitin." "Aku bingung, Lin. Aku masih cinta sama dia. Tapi aku juga nggak bisa ngelupain apa yang dia lakuin." Linda memegang tangan Novi erat. "Dengerin aku, Nomor. Cinta aja nggak cukup buat ngejalanin rumah tangga. Kalau nggak ada rasa hormat dan kepercayaan, semuanya bakal hancur. Kamu harus pikirin diri kamu dan Daffa." Perkataan Linda menohok hati Novi. Ia tahu sahabatnya benar, tapi menerima kenyataan itu jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Malam itu, ponsel Novi kembali berdering. Kali ini, ia memutuskan mengangkatnya. "No, aku mohon, dengerin aku sebentar." Suara Iqbal terdengar serak, seperti orang yang habis menangis. "Apa lagi yang mau kamu omongin, Bal?" "Aku nyesel, Nomor. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Aku kangen kamu, kangen Daffa. Aku nggak mau semuanya berakhir kayak gini." Air mata Novi mulai menggenang. "Kalau kamu nggak mau ini berakhir, kenapa kamu hancurin semuanya? Kenapa kamu tega ngelakuin itu sama aku?" "Aku bodoh, Nomor. Aku nggak mikir panjang. Aku tergoda, aku lemah. Tapi aku sadar, aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan Daffa." "Jangan bawa-bawa Daffa, Bal. Kamu bahkan nggak peduli sama dia beberapa hari ini." Iqbal terdiam. Suaranya terdengar gemetar saat akhirnya ia bicara lagi. "Aku salah, Nomor. Tapi tolong, kasih aku kesempatan buat perbaiki semuanya." Novi menutup mata. Di satu sisi, ia ingin mempercayai kata-kata Iqbal, tapi di sisi lain, ia takut dikhianati lagi. "Aku butuh waktu, Bal. Jangan paksa aku buat nerima kamu sekarang." Hari-hari berikutnya, Novi berusaha fokus pada Daffa dan pekerjaannya. Ia mulai membiasakan diri tanpa kehadiran Iqbal di rumah. Tapi kenyataan itu tak serta-merta membuat segalanya lebih mudah. Suatu siang, saat ia menjemput Daffa dari sekolah, ia bertemu dengan Yati. Perempuan itu berdiri di depan warung dekat sekolah, menatap Novi dengan tatapan bersalah. "Mbak Novi," panggilnya pelan. Novi menghampirinya dengan hati yang bergejolak. "Apa lagi yang mau kamu omongin?" "Aku minta maaf, Mbak. Aku bener-bener nyesel. Aku udah putus hubungan sama Mas Iqbal. Aku nggak mau ganggu rumah tangga kalian lagi." Novi menatap Yati tajam. "Kamu pikir kata maaf bisa nyelesain semuanya? Kamu tahu nggak, kamu udah bikin hidup aku berantakan? Kamu tahu gimana rasanya dihancurin kayak gini?" Yati mulai menangis. "Saya salah, Mbak. Tapi saya juga korban. Mas Iqbal yang terus ngejar saya, janji ini itu. Saya bodoh karena percaya." Pengakuan itu membuat hati Novi campur aduk. Ia ingin marah, tapi di sisi lain, ia juga merasa kasihan pada Yati. "Kalau kamu beneran nyesel, jangan pernah deketin dia lagi." Yati mengangguk sambil menghapus air matanya. "Saya janji, Mbak." Malam itu, Iqbal muncul di depan rumah. Wajahnya kusut dan tubuhnya basah kuyup karena hujan. "Aku nggak akan pergi sampai kamu mau dengerin aku," katanya saat Novi membuka pintu. Novi berdiri di ambang pintu, menatap Iqbal tanpa berkata apa-apa. "Aku udah ninggalin Yati. Aku udah mutusin semuanya. Aku sadar cuma kamu yang aku mau, Nov." Novi terdiam. Ia ingin mempercayai kata-kata Iqbal,
tapi hatinya masih penuh luka. Aku nggak tahu, Bal. Aku nggak tahu apa aku bisa percaya lagi sama kamu. Iqbal meraih tangan Novi. Kasih aku kesempatan. Aku akan buktiin semuanya. Aku akan ngelakuin apa aja buat benerin kesalahan ini. Novi menarik tangannya pelan. Aku nggak bisa jawab sekarang. Aku butuh waktu. Kalau kamu beneran nyesel, kamu harus siap nunggu. Iqbal mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku akan nunggu. Aku janji. Saat Iqbal pergi malam itu, Novi merasa sedikit lega. Tapi ia tahu ini belum akhir dari segalanya. Ada banyak hal yang masih harus ia hadapi. Rasa sakit, ketidakpercayaan, dan keraguan. Namun satu hal yang ia yakini, ia tak akan membiarkan dirinya kembali terjatuh tanpa memperjuangkan harga dirinya. Dan jika Iqbal benar-benar ingin memperbaiki semuanya, ia harus membuktikannya dengan lebih dari sekadar kata-kata. Sejak malam itu, Iqbal tidak berhenti berusaha. Setiap hari, ia mengirim pesan singkat, menelepon, bahkan datang ke rumah meski hanya untuk meminta kesempatan. Namun Novi masih belum bisa menerima semua itu. Ia ingin melihat perubahan yang nyata, bukan sekadar janji-janji kosong. Pagi itu, Novi sedang menyapu halaman depan rumah ketika sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Ia mengenali mobil itu. Iqbal, kenapa kamu kesini? Novi bertanya, wajahnya masih belum menunjukkan perubahan. Iqbal keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Wajahnya memancarkan keputusasaan, namun di balik itu, ada sebuah harapan yang jelas tampak. Novi, aku minta maaf. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku sadar aku udah ngelakuin kesalahan besar, katanya dengan nada rendah. Novi menatapnya tajam. Aku nggak tahu, Bal. Aku udah bener-bener hancur karena kamu. Semua yang aku percayain selama ini, hilang begitu saja. Iqbal mengangguk, seperti tahu betul kalau ia sedang berbicara dengan dinding yang tebal. Aku ngerti, Nov. Aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Apa yang bisa kamu perbaiki, Bal? Apa kamu bisa mengembalikan semuanya seperti dulu? Novi berkata dengan suara gemetar. Memang gak bisa balik seperti dulu, Nov, tapi aku janji aku akan melakukan apapun supaya kamu bisa lihat kalau aku benar-benar berubah. Jawab Iqbal, suaranya penuh penyesalan. Novi terdiam, mata dan hatinya bimbang. Sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin kembali ke pelukan Iqbal. Tapi ia takut. Takut jika ia memberi kesempatan lagi, ia akan terluka lebih dalam. Aku nggak bisa langsung bilang iya, Bal. Aku butuh waktu. Iqbal menghela napas. Aku akan menunggu, Nov. Aku nggak akan nyerah. Setelah itu, Iqbal pergi dengan wajah penuh harap, dan Novi hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia merasa kosong, seolah-olah hatinya telah terkuras habis. Beberapa hari kemudian, Novi kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia mendapatkan pesan dari Yati. Mbak, aku tahu kamu gak mau denger aku lagi, tapi aku cuma mau bilang kalau aku udah bener-bener ngakhiri semuanya dengan Mas Iqbal. Aku janji gak akan ganggu kalian lagi. Aku minta maaf banget. Novi memegang ponselnya erat-erat, membaca pesan itu berulang kali. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Yati, tapi pengakuan itu memberikan sedikit ketenangan di hatinya. Beberapa hari setelah pesan itu, Novi memutuskan untuk menemui Yati. Ia merasa, meski hatinya masih sakit, ia perlu menuntaskan semua ini. Di sebuah kafe kecil, mereka bertemu. Yati terlihat lebih kurus dari yang Novi ingat. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Mbak, maaf banget ya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa jadi bodoh kayak gitu. Mas Iqbal yang terus ngejar aku nggak bisa nolak. Novi menatapnya dengan mata penuh luka. Kamu tahu kan, apa yang kamu lakuin itu menghancurkan keluarga aku. Yati menunduk, air matanya mulai jatuh. Aku nyesel, Mbak. Aku nggak pernah niat ngancurin rumah tangga kalian. Aku tahu aku salah. Novi diam sejenak, berpikir sejenak. Kalau kamu beneran menyesal, kamu harus jauhin Iqbal. Jangan sampai dia balik lagi ke kamu, atau aku nggak bakal bisa maafin kamu. Yati mengangguk cepat. Aku janji, Mbak.
Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Setelah pertemuan itu, Novi merasa sedikit lega, meskipun tak sepenuhnya. Masih ada luka yang harus ia sembuhkan. Tapi ia mulai merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil, entah itu memaafkan Yati atau memberi Iqbal kesempatan, adalah cara untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Keesokan harinya, Iqbal datang lagi. Kali ini ia membawa bunga dan sebuah surat. Novi, aku bawa ini buat kamu. Aku tahu nggak ada yang bisa mengembalikan semua yang udah rusak, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki semuanya. Ucapnya, memberikan bunga dan surat itu dengan hati-hati. Novi mengambil bunga itu dengan perlahan, namun ia tidak segera membuka suratnya. Ia menatap Iqbal, melihat tatapan penuh harap yang masih ada di matanya. Bal, aku udah ketemu Yati. Aku dengar kamu udah selesai sama dia. Novi mulai berbicara dengan hati yang berat. Iqbal terlihat terkejut, namun wajahnya segera berubah menjadi penuh penyesalan. Aku nyesel banget, Nov. Aku nggak bisa ngelakuin hal itu sama kamu. Aku bodoh, nggak mikir panjang, dan aku nggak tahu kenapa aku bisa ngejalanin hubungan itu. Aku cuma pengen kamu percaya lagi sama aku. Novi membuka surat itu perlahan, membaca setiap kata dengan hati yang bimbang. Iqbal menulis tentang penyesalannya, tentang betapa ia mencintai Novi, dan tentang bagaimana ia berjanji untuk memperbaiki semua yang telah ia rusak. Novi merasa hatinya semakin berat. Sebagian dari dirinya ingin menerima semua itu, ingin kembali ke Iqbal yang dulu, yang penuh cinta dan harapan. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang semakin dalam, takut bahwa ini akan berakhir sama seperti sebelumnya. Aku nggak tahu, Bal. Aku benar-benar nggak tahu. Iqbal menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku akan nunggu, Nov. Aku akan nunggu sampai kamu siap. Novi menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan dirinya. Hatinya terombang-ambing antara rasa sakit dan harapan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak pertanyaan yang harus ia jawab, banyak perasaan yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Novi tak akan menyerah untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Ia harus menemukan jawabannya, meskipun itu mungkin berarti melepaskan atau memberi kesempatan lagi. Untuk dirinya, untuk Daffa, dan untuk masa depannya. Hari-hari berlalu dan Novi merasa hidupnya semakin gelap dan kabur. Meski Iqbal terus berusaha mendekatkan diri, mengungkapkan penyesalan, dan berjanji akan berubah, ada sesuatu dalam diri Novi yang mulai meragukan semuanya. Kepercayaannya terhadap Iqbal semakin terkikis, dan rasa sakit itu terus menggerogoti hatinya. Bahkan meski ia masih mencintai suaminya, ia tahu perasaannya tak lagi sama. Kebohongan yang begitu besar dan pengkhianatan yang dilakukan Iqbal terhadap dirinya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Di tengah kegelisahan itu, Novi menemukan dirinya duduk sendirian di teras rumah, menatap Daffa yang sedang bermain di halaman. Anak laki-lakinya itu, yang tidak tahu apa-apa tentang kekacauan rumah tangga orang tuanya, menjadi satu-satunya alasan Novi untuk tetap tegar. Daffa adalah cinta sejatinya, yang selalu memberi kekuatan meski dunia di sekitarnya terasa hancur. Seiring berjalannya waktu, perasaan Novi semakin berat. Ia merasa terjebak, bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Iqbal meminta untuk diberikan kesempatan kedua, tetapi Novi merasa bahwa kesempatan yang sama tak bisa diberikan begitu saja. Tidak hanya karena pengkhianatannya, tapi juga karena ia merasa seolah hidupnya telah dihancurkan. Novi mulai merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam pernikahan ini. Selama bertahun-tahun ia berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang sempurna, namun ia terlupa untuk menjaga dirinya sendiri. Rasa sakit yang ia tanggung selama ini bukan hanya tentang pengkhianatan Iqbal, tapi juga tentang dirinya yang mulai terpinggirkan oleh kehidupan yang ia jalani. Suatu hari, Novi memutuskan untuk pergi sendiri, jauh dari rumah, jauh dari Iqbal. Ia memilih untuk pergi ke taman kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat merasa tertekan atau ingin berpikir dengan jernih. Hari itu, ia duduk di bangku taman yang sepi, memandangi langit yang biru. Beberapa burung terbang bebas, dan di situ Novi merasa seolah-olah ia juga ingin terbang, melepaskan semua beban yang menahannya. Novi tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Ia harus membuat keputusan. Ia harus memilih untuk memaafkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bisa memaafkan Iqbal. Melalui perenungannya,
Novi mulai menyadari bahwa ia harus bergerak maju, meski tak mudah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, apalagi dari seseorang yang telah melukainya. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan memberi ruang untuk menerima perubahan. Pulang dari taman itu, Novi merasakan sedikit ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya sembuh dari luka-luka emosional yang ditinggalkan oleh Iqbal, tetapi setidaknya ia sudah menemukan arah. Beberapa minggu kemudian, Iqbal datang lagi. Ia berusaha memperbaiki keadaan, mencoba mendekati Novi dengan segala cara. Iqbal membawa hadiah, kata-kata penuh penyesalan, dan berjanji bahwa ia akan berubah. Namun, setiap kali Novi melihat Iqbal, ia merasa kesulitan untuk mempercayai semua itu. Janji-janji yang pernah diucapkan sebelumnya hanya menjadi kata kosong yang tak bisa menghapus ingatan tentang semua kebohongan dan pengkhianatan. Novi mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi terjebak dalam kebohongan yang sama. Ia tidak ingin hidup dalam ketidakpastian dan terus menderita. Ia tidak bisa lagi memberi kesempatan kedua untuk seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya begitu dalam. Hari itu, saat Iqbal meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Novi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak marah, tidak menangis, hanya merasa hampa. Keputusan yang sudah ia ambil tetap teguh. Ia ingin melepaskan Iqbal, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai bagian dari hidupnya yang sudah tak lagi memiliki tempat. Setelah itu, Novi merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia merasa tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh kebohongan dan kekecewaan. Namun, ia juga sadar bahwa meskipun ia merasa lega, jalan ke depan tetaplah penuh tantangan. Novi masih harus belajar menerima kesendirian dan menghadapinya dengan kepala tegak. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, hidup Novi mulai berjalan dengan lebih tenang. Ia mulai menekuni hobinya, hal-hal yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia belajar memasak dan merencanakan usaha kue rumahan, sebuah impian yang selama ini tertunda karena sibuk dengan keluarga. Melalui kegiatan ini, Novi merasa menemukan kembali semangat hidupnya yang sempat hilang. Daffa pun semakin ceria, meskipun terkadang ia masih bertanya tentang ayahnya. Novi berusaha menjelaskan dengan lembut, bahwa walaupun keadaan mereka berubah, kasih sayang antara mereka tidak akan pernah berkurang. Daffa menjadi alasan Novi untuk tetap teguh dan kuat menjalani hidup baru. Ia belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik, yang tidak hanya berjuang untuk anaknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Novi mulai merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Walaupun terkadang ada perasaan kesepian, ia tahu bahwa itu bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang ada di sisinya, melainkan tentang bagaimana ia menjalani hari-hari dengan penuh keikhlasan dan cinta. Ia bukan lagi hanya seorang istri atau ibu, tetapi juga seorang wanita yang berani memilih jalan hidupnya sendiri. Saat malam datang, Novi sering duduk di ruang tamu, merenung sejenak. Ia tidak merasa kesepian lagi. Ia tahu, meskipun perpisahan itu sulit, ia kini bisa memulai hidup baru. Dengan penuh tekad, ia tahu bahwa masa depan yang lebih baik ada di tangannya. Daffa akan selalu ada di sisinya, dan itu cukup untuk membuatnya merasa lengkap. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Novi kini tahu bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam dirinya. Ia tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikannya, karena ia sudah menemukannya dalam dirinya sendiri. Sejak perpisahannya dengan Iqbal, hidup Novi perlahan-lahan menemukan ritme yang baru. Hari-harinya dulu dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungannya, namun kini, meskipun masih ada kenangan yang membekas, ia merasa jauh lebih kuat. Ada rasa damai yang kini mengalir dalam setiap langkahnya, sebuah kedamaian yang hanya bisa ia rasakan setelah melepaskan beban yang terlalu lama dipikul. Ia akhirnya memutuskan bahwa kebahagiaan itu tidak akan datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam diri sendiri. Novi masih ingat betul bagaimana dulu ia merasa hancur, seolah dunia berhenti berputar ketika tahu Iqbal telah berselingkuh. Dia merasa ditinggalkan, dikhianati oleh orang yang pernah ia percayai sepenuh hati. Setiap sudut rumahnya seperti menyimpan kenangan yang menyakitkan, seakan menyisakan luka yang tak bisa ia tutup. Namun, seiring waktu, luka itu mulai sembuh. Tidak dengan cara yang cepat, tapi dengan langkah demi langkah yang penuh perjuangan. Kini, dengan Daffa yang selalu memberikan kebahagiaan di setiap senyumannya, Novi belajar untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda.
Ia tidak lagi merasa terpuruk dalam kesedihan, meski kadang bayang-bayang masa lalu datang mengintai. Ia tahu, setiap orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan ia tidak ingin terus menunggu kebahagiaan datang dari seseorang yang tidak bisa menghargainya. 1 tahun setelah perpisahan, hidup Novi mulai berubah. Bisnis kue rumahan yang ia bangun dengan penuh cinta dan kesabaran mulai menunjukkan hasil. Setiap pagi, ia menghabiskan waktu di dapur, menciptakan kue-kue lezat yang ia jual dengan hati. Usahanya tidak hanya membantunya secara finansial, tetapi juga memberinya rasa puas yang tak ternilai. Novi menyadari, ia tak hanya membangun bisnis, tetapi juga kembali membangun dirinya sendiri. Hari itu, setelah beberapa minggu disibukkan dengan pesanan, Novi duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Daffa yang sudah berusia 7 tahun bermain di halaman, berlari-lari dengan riang, tertawa dengan bebas. Melihat anaknya yang begitu ceria, Novi merasa bersyukur. Daffa adalah cinta sejatinya, sumber kekuatannya, dan alasan ia terus berjalan meski dunia rasanya jatuh berantakan.